Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Tri Cahyani. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak mazmumah. Menghindari akhlak mazmumah terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba. Kita lanjut. Perkelahian antar pelajar bermakna suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari 2 kelompok yang berbeda atau lebih. Dalam ajaran Islam, perkelahian antar pelajar merupakan akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Perkelahian antar pelajar itu menyakiti pihak lawan baik dengan kata-kata atau lisan dan tangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Dalam firman Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 58. Manfaat tindak melakukan perkelahian antar pelajar sebagai bukti orang yang beriman ada rasa aman, terbebas dari kekerasan. Orang-orang lain tidak terbebani, baik orang tua atau sekolah. Proses belajar mengajar berjalan lancar dan sudah melaksanakan hifz an-nafs. Dampak dari perkelahian antar pelajar yaitu mengalami ketakutan setiap saat, dapat cedera bahkan kematian, membuat susah orang lain, rusaknya beragam fasilitas umum atau pribadi, terganggunya proses belajar di sekolah, sengsara dunia dan akhirat. Solusi menghadapi perkelahian antar pelajar yang pertama, tindakan preventif dengan menanamkan nilai-nilai akhlak, mengisi waktu dengan hal bermanfaat, menumbuhkan empati dalam diri, menghilangkan tayangan kekerasan, memutuskan mata rantai dendam turun-temurun antar sekolah yang bertikai. Yang kedua, usaha represif, yaitu menerapkan hukum sesuai KUHP bagi yang terlibat perkelahian. Yang ketiga, tindakan kuratif, yaitu memberikan pendampingan bagi yang terlibat perkelahian antar pelajar. Sekarang kita lanjut materi kedua, yaitu minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nafza, narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam konteks ajaran Islam, mengkonsumsi minuman keras dikiaskan dengan mengkonsumsi khamar. Khamar menurut syarak adalah segala macam minuman yang memabukkan, baik yang dibuat dari anggur maupun dari bahan lainnya. Keharaman minuman keras tidak hanya berlaku bagi si peminum, tetapi juga termasuk yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualnya. Dampak mengkonsumsi minuman keras, yaitu menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya karena perbuatan itu disetarakan dengan mempersembahkan kurban bagi berhala, merupakan perilaku yang buruk dan menyebabkan dosa besar, menyebabkan dampak buruk bagi jiwa dan akal sehat sehingga jauh dari kebahagiaan. Penyebab sulitnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, menyebabkan timbulnya perselisihan karena khamar dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan meski tidak direncanakan. Oke, yang selanjutnya materi yang ketiga adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah lainnya disebut dengan nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal istilah narkoba sehingga belum ada hukum yang menjelaskannya. Oleh karena itu, para ulama berijtihad menetapkannya
Hukum penyalahgunaan narkoba dalam Islam adalah haram karena dikiaskan pada haramnya khamar. Selanjutnya, dampak mengkonsumsi narkoba yaitu dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup. Selanjutnya, bahaya mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, pribadi, mengubah kepribadian, masa bodoh, semangat belajar menurun, tidak ragu-ragu untuk berbuat maksiat, tidak segan-segan menyiksa diri ketika sakau. Yang kedua, mencemarkan nama baik orang tua dan keluarga, mencuri atau menjual barang yang ada di rumah, berani pada orang tua dan tidak menjaga sopan santun. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.